Tatap ke depan penuh optimis, raih mimpi Indonesia emas. Buruh penggerak angkatan 10, maju terdepan membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Novi Hapsari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pekalongan. Kali ini kami akan melaksanakan supervisi coaching berbasis alur tirta dan merupakan tugas kelompok dari demonstrasi kontekstual modul 2.3. Berikut videonya. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Novi. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu. Novi apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu. Kan Bu, sebelum kita melaksanakan supervisi ya terkait supervisi coaching, ada beberapa yang ingin saya diskusikan terkait prinsip penilaian supervisi coaching tentang mendengarkan aktif, menyampaikan pertanyaan berbobot, juga memperdayakan coaching. Nah, menurut Bu Desi nih, kompetensi apa yang ingin Bu Desi kembangkan saat sesi coaching nanti? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira mengajukan pertanyaan berbobot yang seperti apa menurut pandangan? Menurut saya itu pertanyaan berbobot di mana saya bisa mengajukan pertanyaan terbuka dari hasil mendengarkan coaching. Pertanyaan terbuka. Nah, menurut Bu Desi, indikator ketercapaian mengajukan pertanyaan terbuka itu yang seperti apa? Di mana saya itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak tertutup Bu. Jadi pertanyaannya itu nanti coachingnya itu menjawab sudah tidak iya ataupun tidak gitu Bu. Jadi saat Bu Desi mengajukan pertanyaan, jawaban Bu Desi bisa lebih mendalam kan? Tidak hanya iya atau tidak gitu. Nah ini, menurut Bu Desi, jika skala 0 itu terpasti yang gagal dan 10 itu sempurna, kira-kira Bu Desi ada di skala berapa? Menurut saya sekarang ini saya berada di posisi 6. Posisi 6. Ingin ditingkatkan ke posisi yang skala berapa kira-kira? Tentunya saya pengen meningkat ya Bu. Saya merasa posisi 8 itu juga paling tidak saya berada di posisi itu. Gitu, 8 atau 9 lah mungkin. Nah kira-kira apakah Bu Desi sampun siap untuk disupervisi kapan? Nanti siang bisa Bu. Nanti siang bisa karena kebetulan siang itu ada teman yang mau ngobrol dengan saya. Alhamdulillah, berarti nggak nunggu lama ya Bu. Oke Bu Desi, insya Allah nanti kita bertemu lagi nanti siang dalam sesi supervisi coaching ya bersama teman Bu Desi. Oke Bu, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Terima kasih menurut siang. Sama-sama. Mas Bu. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Desi. Apa kabar Bu Umi hari ini? Alhamdulillah Bu Desi. Bu Desi apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Oh iya, tadi kan Bu Umi WA ini katanya ada yang mau diomongin. Nah, kira-kira hari ini kita mau ngobrolin apa? Sebetulnya Bu Desi, saya itu mengalami kendalanya masalah adanya siswa saya itu kurang antusias dalam pembelajaran Bu Desi. 50% dari jumlah murid itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas seperti itu Bu Desi. Oke, jadi di sini Bu Umi mau cerita kalau kelas Bu Umi itu pembelajarannya murid tidak sangat antusias ya, ditandai dengan angka 50% murid yang mengumpulkan tugas. Betul betul. Nah, terus dari obrolan kita ini nanti Bu Umi pengen mengharapkan Ada solusi pemecahan masalah saya Bu Desi, yang siswa saya itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas tersebut. Oke, dari permasalahan
posisi murid Bu Umi sekarang itu berada di posisi berapa? Kira-kira posisi murid saya itu ada di posisi 6 Bu Desi. Sementara Bu Umi pengen murid Bu Umi itu berada di posisi Saya ingin murid saya itu ada di posisi 8 Bu Desi. jadi Bu Umi pengen murid Bu Umi dari posisi 6 itu menjadi posisi 8. Nah, menurut Bu Umi untuk menaikkan posisi murid ke posisi 8 itu hal-hal apa yang bisa dilakukan Bu Umi? Nantinya saya akan mengadakan pembelajaran yang berpihak pada murid, terus adanya model pembelajaran yang menyenangkan, adanya itu ya melalui video pembelajaran seperti itu. Menarik sekali ya, ada banyak alternatif yang Bu Umi pengen lakukan. Terus ada alternatif lain lagi? Ada Bu Desi. Saya akan membuat rencana pembelajaran yang menarik Bu Desi, seperti melalui video pembelajaran YouTube, atau sekarang yang masih tren adalah TikTok Bu Desi. Nah, dengan seperti itu anak itu bisa itu ya apa intinya bisa mengikuti pembelajaran saya tanpa adanya paksaan. Nah, saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga minat siswa itu dapat tercapai seperti itu. Wah, ini juga ya, masih ada lagi Bu Umi? Sudah cukup seperti itu. Sudah cukup ya. Nah, dari Bu Umi yang menurut Bu Umi ada nggak sih hambatan untuk hal tersebut? Sepertinya tidak ada. Semoga gitu ya. Nah, kemudian dari berbagai macam hal yang Bu Umi utarakan tadi untuk solusi permasalahan menurut Bu Umi, ada nggak sih yang menjadi prioritas Bu Umi yang akan Bu Umi lakukan dalam waktu dekat? Ada Bu. Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi akan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kira-kira kapan nih Bu Umi akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi tersebut? Insya Allah nanti setelah kegiatan MPRS, 1 minggu setelah kegiatan MPRS. 1 minggu setelah kegiatan MPRS di menarik nih. Terus apa sih yang menandakan keberhasilan Bu Umi dalam meningkatkan antusiasme? 50% dari siswa saya itu bisa antusias dalam mengerjakan tugas seperti ini. Oke, jadi ada peningkatan ya, dari 50% jadi lebih dari 50%. Kemudian ada nggak rekan sejawat yang akan Bu Umi ajak untuk membantu Bu Umi? Ada Bu. Nanti saya akan mengajak Bu Umi. Akan diajak Bu Umi ya, semangat ya Bu Umi ya. Nah, dari obrolan kita hari ini itu ada nggak sih kesimpulan yang bisa Bu Umi dapatkan dari permasalahan yang Bu Umi? Alhamdulillah dengan adanya ini kayak bincang-bincang sama Bu Desi, saya akhirnya mendapatkan pencerahan dan ide untuk mengatasi masalah saya. Alhamdulillah Bu Umi. Nah, semoga apa yang Bu Umi nanti harapkan dalam meningkatkan pembelajaran diferensiasi bisa dilaksanakan dengan baik, dan saya juga pengen tahu nih nantinya Bu Umi ketika melaksanakan pembelajaran diferensiasi tersebut itu dapat meningkatkan antusiasme murid atau enggak. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu Umi ya. Bu Desi, terima kasih Bu Desi. Ya, terima kasih juga. Semangat ya Bu Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Desi berjumpa lagi di ruang saya ya. Nah, bagaimana perasaannya nih Bu setelah tadi supervisi coaching? Alhamdulillah itu berjalan dengan lancar untuk coachingnya. Alhamdulillah.
deg-degan ya karena ada COVID itu, tapi senang karena lancar. Alhamdulillah ya. Setelah proses coaching Ibu, menurut Bu Desi, apakah kompetensi yang tadi ingin ditingkatkan sudah tercapai Bu? Menurut saya sih sudah Ibu, saya sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Sesuai yang kita obrolin kemarin ya saat sesi diskusi sebelum pelaksanaan supervisi coaching, Bu Desi mengungkapkan ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang terbuka. Kalau menurut pengamatan saya berdasarkan hasil tadi pandangan melaksanakan coaching, Bu Desi sudah sesuai sih, sudah mampu meningkatkan indikator yang ingin dicapai dari proses coaching tadi. Nah, kira-kira Bu, ada nggak nih kompetensi lain yang ingin dikembangkan lagi sama Bu Desi? Tentunya saya sih sebenarnya pengen bisa ya Bu ya mengembangkan kompetensi coaching. Cuman kan di sini saya masih pengen lebih mendalami lagi untuk kompetensi. Masih saya sama ini sih Bu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi saya masih pengen lebih mendalami lagi. Masih mendalami untuk yang kompetensi seperti yang saat ini. Oke, baik Bu Desi, semoga Bu Desi selalu semangat ya dan tetap mengembangkan kompetensi agar proses coaching untuk pelaksanaannya semakin bermanfaat baik untuk Bu Desi sendiri maupun untuk rekan sejawat dan tentunya mengembangkan kompetensi anak didik juga. Matur nuwun Bu Desi, terima kasih sudah hadirnya. Matur nuwun, selalu sehat. Amin, amin. Matur nuwun. Demikian video tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.